Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, apa kabar? Senangnya ya hari ini Sasa Harun bisa kembali lagi menemani Anda di talkshow spesial Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat yang dipersembahkan oleh Ziman. Selama 1 jam Sasa nggak sendirian, ditemenin sama Pak Nyoto. Wow, ini bawa daging kambing, daging sapi di meja banyak banget buat saya, Pak. Ya banyak banget, cuma banyak banget ya. Sampai kalau kita kebanyakan takut tekanan darah naik, kolesterol naik. Jadi ini saya bagi-bagiin ya. Bagi aja deh. Asik. Ini bumbunya ada 2. Yang satu bumbu kecap sama bumbu kacang. Aduh, nikmat banget. Pak Nyoto suka yang mana? Saya biasa bumbu kacang. Saya sukanya bumbu kecap. Tapi belakangan ini saya lagi gak mau makan daging. Takut. Oh begitu. Takut kebanyakan nanti yang ada kolesterolnya naik lagi. Ya memang kita kemarin baru merayakan Idul Adha ya. Potong kambing, potong sapi. Tapi kalau kita lihat banyak orang berasumsi kira-kira kolesterol sama penyebab tekanan darah tinggi untuk daging banyakan mana tuh, daging kambing sama daging sapi gitu ya. Ternyata daging kambing itu relatif resikonya lebih rendah dibandingin daging-daging yang lain gitu ya. Cuma kenapa kalau kita nyate makan sup kok bisa hipertensi juga, bisa kolesterol juga, ya kalau kebanyakan. Kedua yang bermasalah itu adalah bumbunya. Contoh kayak tadi saya baru makan sop Betawi. Waduh, enak banget deh pokoknya. Cuma kan biasanya macinnya 1 sendok, garamnya 1 sendok. 1 sendok teh sih. Tapi itu sudah membuat kita hipertensi karena garamnya. Sama santannya mungkin kan, kalau soto Betawi santan sama betul. Susu biasanya. Santan, susu, garamnya, aduh enaknya minta ampun. Tapi itu mencetuskan penyakit hipertensi, kolesterol, apalagi kalau dimakan tiap hari. Jadi dalam kondisi kita habis Idul Adha ini kalau bisa kita harus banyak makan sayur-sayur, buah-buahan deh ya. Jadi biar detoksifikasi hasil kita konsumsi daging-dagingan. Karena kan kalau konsumsi daging itu pencernaan kita untuk membuangnya berat. Jadi mesti banyak makan sayur, buah-buahan. Jadi makanya kalau kita biasa makan daging kambing itu kalau itu biasanya ada acar ya. Kalau kita makan kebuli biasanya ada nanasnya, ya kan. Nah, itu yang fungsinya untuk membuat ada serat sehingga kita mudah untuk membongkar sisa metabolisme makanan protein tersebut gitu. Nah, karena kalau protein itu tidak dibongkar semua sampah-sampah hasil metabolismenya, yang jarak terdekat itu bukan kolesterol. Tapi ya jalan jadi nyeri-nyeri, linu-linu karena asam urat. Asam urat. Ya kan? Jadi ada teman kebanyakan makan daging habis Idul Adha, aduh, kenapa bangun pagi kok susah ya? Dia punya mata kaki memerah, ya kan, kepentok dikit udah teriak-teriak kesakitan karena asam urat, ya kan. Jadi jangka pendeknya asam urat, jangka panjangnya kalau kita berlebihan terus ya kolesterol sama hipertensi. Nah kalau kita konsumsi terus-menerus, penyakit ini bisa menjadi penyakit silent killer, membunuh dalam senyap, ya kan. Tiba-tiba kena serangan jantung koroner gitu ya. Nah, yang menarik lagi adalah sebuah penelitian yang membuktikan bahwa mereka yang pemakan daging jangka panjang itu menyebabkan penyakit diabetes. Jadi nggak cuma mengkonsumsi gula terlalu banyak, makan daging pun juga bisa menyebabkan diabetes. Jadi dulu asumsi saya orang yang kena diabetes itu kebanyakan konsumsi makanan gula. Yang manis-manis yang manis-manis, baik gula yang kelihatan maupun tidak kelihatan deh. Contohnya gula nasi gitu ya. Nasi itu kan gulanya nggak kelihatan, the hidden sugar karena bentuknya nggak gula ya. Cuma kadar glukosanya tinggi. Nah kita konsumsi nasi 1 bakul, makanya pakai kerupuk, ya udah pasti dia diabetes karena isinya kita konsumsi cuma gula aja. Nah ternyata hasil penelitian di Eropa, di Amerika itu membuktikan bahwa konsumsi daging berlebihan juga pencetus penyakit diabetes. Itu daging apa aja, Pak? Ya kalau di luar negeri kayaknya bukan daging kambing ya, kalau di Amerika, di Eropa ya daging sapi ya, daging sapi. Cuma bagi saya semua daging merah lah. Kalau konsumsi berlebihan jangka panjangnya adalah diabetes. Jadi memang paling rendah risikonya itu daging putih, daging ikan, daging ikan laut gitu ya. Ikan darat. Daging ikan darat. Ikan laut udara. Laut udara kayak tentara aja. Tentara, udara, laut, darat. Udara, ya kan? Jadi kalau ikan darat tuh maksudnya ikan dari sungai, ikan danau gitu ya, bukan ikan yang hidup di darat gitu. Ini salah pengertian. Gitu. Di mana ya ada ikan dari darat gitu.
Ada buaya darat ya. Ada buaya darat. Itu bikin kolesterol gak ya? Bikin emosi Pak. Bikin emosi. Jadi yang kita khawatirkan itu adalah konsumsi daging merah. Nah, masalahnya habis Idul Adha ya kan, kita harus segera detoksifikasi deh, banyak makan sayur-sayur, buah-buahan segar, banyak minum jus. Agar apa? Agar sampah-sampah hasil metabolisme protein itu tidak mengendap di dalam organ tubuh kita sampai ke tingkat sel, jadi kita tetap segar. Jadi Idul Adha nikmatin aja makan daging, yang penting detox gitu ya. Nah, Jadi kalau misalkan dapat dagingnya 20 kilo ya jangan setiap hari juga. Iya Kasih dong. batasan waktu kan, kalau daging disimpan dengan baik kan awet ya Pak. Apalagi kalau bentuknya frozen kan. Iya. Itu bisa awet. Jadi jangan setiap hari mentang-mentang daging gratisan kan. Nah, yang paling Mumpung bagus makan dibagi-bagi. daging. Nah itu dia. minimal bagi ke sini ya. Iya, bagi ke kita ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Pak obrolannya Oke. seputar apa nih? Kita ambil temanya jadinya apa nih? Seputar Kita kan nggak mungkin seputar- seputar daging, kayak jualan daging kita. Oke. penyebab konsumsi apa namanya daging merah berlebih deh. Sama Oke. kita masih bahas tentang pasca COVID. Kan sekarang pasca COVID itu ternyata banyak yang sudah negatif tapi kok meninggal juga gitu kan, aneh ya. Mestinya kalau udah positif resiko kematiannya menurun. Enggak. Iya. Yang sudah negatif kok bisa juga mengalami resiko kematian. Nanti kita bahas kan, Gus. Oke, baiklah. Yuk, yang mau bertanya silakan langsung di WhatsApp ya di 081511103103. Sekali lagi di 081511103103 dengan sebutkan nama Anda, alamat Anda di mana, kemudian pertanyaannya apa. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Coba jujur sama kita berdua, sama Sasa dan juga Pak Nyoto. Setelah Idul Adha kemarin sudah berapa banyak daging kambing dan daging sapi yang Anda konsumsi? Apakah sudah lebih dari 2 kilo dalam satu hari? Wah, banyak banget. Banyak banget ya. Ngeri. Ngeri, hati-hati. Iya. Jangka panjangnya bisa kolesterol dan juga hipertensi dan juga bisa menyebabkan penyakit silent killer. Nah, jangka Iya. pendeknya adalah Asam urat. asam urat. Betul. Ya apalagi yang dikonsumsi bukan dagingnya, jeroannya. Jeroannya enak banget tuh ya. Iya ya kan. Karena kan jeroannya juga enak, hatinya di apa namanya di sate ya kan. Cuma bagaimana solusinya nih? Kan kita mesti sadar bahwa kesehatan itu penting. Menikmati makanan juga kalau sudah lewat ya kita harus detoksifikasi. Karena kalau kita jangka panjangnya kita bisa kena penyakit hipertensi, kolesterol, bahkan juga diabetes hasil penelitian konsumsi daging merah berlebih gitu ya. Dan kalau orang yang sudah kena hipertensi itu resikonya ternyata banyak sekali. Nah di antaranya bagi mereka yang tekanan darahnya tinggi terus memperberat fungsi jantung. Jadi lama-lama jantungnya juga bisa bengkak, bisa bermasalah dengan penyakit jantung. Jantung kirinya membesar. Kemudian gagal jantung. Jadi kalau kita punya hipertensi tidak pernah diusahakan senormal mungkin gitu ya. Bisa bengkak jantung, gagal jantung. Kemudian juga bisa menyebabkan stroke. Jadi orang yang hipertensi itu punya resiko pecah pembuluh darah di otak, stroke. Karena tekanan darahnya tinggi, ya. Nah, habis itu makan daging kambing, terus pakai garam, pakai mecin yang banyak, ya. Ya bisa kena serangan stroke, ya kan. Kemudian apalagi? Kalau mereka yang berlebihan, kalau jangka panjangnya juga bisa merusak sistem ginjal. Bayangkan ginjal kita kan mestinya fungsinya mencuci darah ya. Nah begitu darah itu dipompa dengan tekanan tinggi, akibatnya dia punya filter di ginjal itu menjadi jebol, rusak gitu ya. Akibatnya bocor deh albuminnya, bocor lah uriumnya, kreatininnya. Akibatnya cuci darah karena filternya rusak oleh tekanan yang tinggi dari darah yang dipompa gitu ya. Nah itu akibat dari hipertensi. Jadi dari hipertensi aja kita harus berusaha menormalkan senormal mungkin. Nah bagi mereka yang sudah punya masalah dengan hipertensi, ya kalau sudah punya masalah itu ya jangan konsumsi makanan yang kadar natriumnya tinggi gitu. Daging merah jangan berlebihan. Ya mau daging sapi, daging kambing, daging kerbau gitu ya. Jangan berlebihan karena biasanya kan gak enak kalau makan daging gak pakai garam. Iya. Nggak pakai micin. Tapi ya. sebenarnya daging itu sendiri udah gurih loh. Ya Udah karena ada gurih. asam uratnya. Iya sih. Kalau nggak ada asam urat yang diambil nggak gurih. Iya Jadi sih. yang menyebabkan enak itu karena mengandung asam urat. Kan gitu. Nah, sebaiknya berapa banyak Pak yang kita konsumsi ketika kita mengkonsumsi daging kambing atau daging sapi?
Nah itu sebenarnya tergantung genetik juga Oh, ya kan. gitu. Kalau orang genetiknya masih golongan Mediterranean, misalnya orang Arab makan daging kambing 1 ekor juga nggak Nggak masalah, masalah ya. ya kan. Karena Indonesia jangan kan 1 ekor, sedikit aja mudah karena gennya berbeda ya. Kita lebih cenderung makan unggas orang Indonesia itu. Makan ayam itu lebih punya daya adaptasinya lebih kuat. Nah, kalau orang Arab memang dari turun-turunnya udah biasa konsumsi makan kambing ya. Jadi jangan samain kita sama dia karena gennya juga ada berbeda Kita ya. makan kambing 1 ekor nggak bisa bangun. Iya, gitu loh. Nah, selain hipertensi ya kita yang harus kita adalah kolesterol. Nah, jadi kolesterol ini juga sama. Kalau kita nggak peduli dengan kolesterol kita tinggi-tinggi terus, yang kita khawatirkan apa? Jadi penyumbatan pembuluh darah di jantung koroner, di otak jadi stroke ya kan. Yang paling penting kalau udah kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, leher kita kok udah kaku-kaku ya, sakit. panas ya. Panas, kalau udah tensi tinggi udah sering sakit kepala, tidurnya udah susah. Nah, itu udah ciri-ciri kita mesti rehat dengan cara detoksifikasi dan konsumsi makanan yang mampu menormalkan kembali sistem organ-organ tubuh kita. Nanti kita bahas deh seperti itu ya. Karena kalau kita nggak berusaha untuk menetralisir semua bahaya yang sudah masuk dalam tubuh kita gitu ya. Karena kan kita konsumsi makanan lebaran itu kan biasanya bukan dagingnya juga. Biasanya kan pakai mentega ya, margarin. Margarin itu kandungnya trans fat. Trans fat itu minyak sayur yang dihidrogenasi, itu meningkatkan kolesterol jahat. Jadi namanya trans fat itu menaikkan kolesterol jahat, menurunkan kolesterol baik. Dan itu ada di mana? Ya tadi margarin. Dan biasanya kalau sate itu biar empuk pakai margarin. Nah, bisa cek deh di googling. Bahaya trans fat itu ngeri banget karena menyebabkan pembuluh darah kita menjadi rapuh, getas. Kalau udah rapuh dan getas, waduh. Kalau gampang pecah ya otomatis kita silent killer ya, penuaan dini. Banyak sekali deh trans fat itu penyebabnya kerusakan di sistem metabolisme. Jadi yang kita harus hindari itu adalah konsumsi temennya itu tadi, bukan sekedar daging-dagingannya, tapi bumbunya yang banyak mengandung garam, mecin termasuk garam juga, termasuk trans fat. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya sudah. Setelah makan itu jangan lupa banyak makan serat, sayur-sayur, buah-buahan segar. Nah kalau saya biasanya saya cari nanas. Jadi udah makan daging kambing, daging apa, saya cari pepaya, paling efektif sih nanas ya. Saya banyak makan nanas untuk apa? Biar detoksifikasinya juga gampang. Karena kan kalau nggak begitu, waduh, racun dari hasil protein daging itu sangat asam sekali. Nah itu yang bisa menyebabkan kita kena penyakit yang minimal asam urat, kolesterol, hipertensi naik, dan kalau jangka panjangnya kita nggak berusaha detox, ya merusak sistem organ tubuh kita. Itu kan kalau kita lihat dari keburukan jangka panjangnya. Nah ada nggak sih Pak kebaikan ketika kita mengkonsumsi daging seperti daging sapi dan juga daging kambing? Banyak orang bilang kalau makan daging kambing gairahnya tinggi. Apa yang tinggi itu? Memang kalau daging kambing itu dia punya efek termogenik yang lebih tinggi. Jadi kalau kita konsumsi itu memang suhu tubuh kita meningkat. Karena badan kita menjadi hangat, akibatnya melarinya ke gairah sana deh, afrodisiak gitu ya. Bisa jadi walaupun itu masuk dalam ranah psikis ya. Makanya badan kita jadi hangat ya. Karena hangat jadi otomatis jadi pengen berduaan gitu ya. Ya begitulah kurang lebih. Biar bisa menghangatkan pasangan. Badan. Nah kan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita konsumsi makan daging merah boleh, tapi kan nggak boleh berlebih. Iya. Nah kenapa nggak boleh berlebih? Kita kan diciptakan Tuhan itu gigi kita bukan taring semua. Iya. Taring itu cuma 2. Yang selebihnya ada gigi seri untuk makan sayur-sayuran, geraham, makan biji-bijian. Jadi makan gigi, kalau kita giginya taring semua seperti harimau, ya tiap hari makan daging boleh gitu ya. Cuma karena kita diciptakan gigi kita kebanyakan gigi seri, ya banyak makan sayur, buah-buahan, dan biji-bijian. Jadi makan daging ya boleh, tapi sekali-sekali aja. Kenapa? Memang ada protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita dari daging. Tapi dari semua daging yang paling bagus bukan daging merah, tapi daging putih. Daging merah itu daging binatang berkaki 4 loh ya. Jadi kalau binatang berkaki 2 ya bukan termasuk daging merah ya. Daging putih ya. Putih daging ayam ya. Daging ayam ya kan. Unggas itu daging bebek, daging ayam ya. Lagi pula kalau setiap hari makan daging juga nggak baik Pak. Kantong kering Iya, mahal. kantong kering mahal.
Baik, nanti kita sambung lagi obrolannya. Untuk Anda yang mau gabung boleh silakan ya di WhatsApp yang mau bertanya konsultasi seputar kesehatan 081 511 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Silakan loh yang mau bertanya, mau konsultasi seputar kesehatan boleh ya di WhatsApp ya 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Kita lagi ngobrolin seputar resiko kebanyakan mengkonsumsi daging-dagingan. Oh iya, betul. Yang resiko yang belum kita bahas lagi bahwa orang yang konsumsi daging merah itu ternyata juga bisa pencetus kanker. Oke. Jadi orang yang kebanyakan makan daging merah jangka panjang loh ya, nggak makan daging merah kemarin terus berhenti nggak? Ya kan? Ada kan orang yang memang setahun sekali makan daging merah ada ya kan? Jadi kalau kita Idul Adha di daerah yang kampung-kampung yang jarang makan daging senang tuh dia nggak bakal kena deh karena mungkin makan setahun sekali gitu ya. Tapi kalau konsumsi daging merah rutin tiap hari itu resiko kena kanker tinggi. Karena protein itu ya protein yang kadar sampah protein yang sangat tinggi itu bisa pencetus penyakit kanker. Jadi bagi mereka yang sudah kena penyakit tumor jinak, tumor ganas gitu ya, atau kista atau myom, kalau bisa menghindari daging merah karena itu makanan dari sel-sel yang sudah bermutasi. Oh, jadi mungkin merangsang untuk pertumbuhan kanker. Merangsang pertumbuhan kanker. Jadi kalau udah kena CA, kanker, apapun jenis kankernya ya, ya jangan makan daging merah kebanyakan ya. Kalau bisa jangan makan daging dulu deh, makan sayur buah-buahan segar dulu yang banyak. Seandainya pingin makan daging ikan aja seperti Kalau itu. Kalau hatinya Pak nggak boleh juga ya, tetap sama ya? Juga, karena kan itu protein yang sifatnya sangat acidic, sangat asam. Kadar asam yang berlebih dalam tubuh itu lingkungan yang sangat disenangi oleh sel-sel kanker. Nah, jadi kalau kita pingin sel-sel kanker tidak berkembang, tubuh kita harus cenderung alkali. Kalau cenderung alkali ya banyak makan sayur buah-buahan segar, termasuk yang nanti kita akan bahas nih. Suplemen nutrisi yang efektif sekali untuk bongkar semua sampah hasil metabolisme protein. Jadi kita udah kebanyakan makan daging merah, daging putih, daging hijau, daging biru gitu. Itu bisa didetoks semua dengan nutrisi suplemen yang akan kita bahas nanti. Tapi yang akan kita bahas kali ini juga bukan masalah kemarin ya, karena kita konsumsi daging merah, karena Idul Adha, efek buruknya mesti kita minimalisir. Sekarang ini setelah COVID-19, mereka yang sudah dinyatakan negatif, ternyata juga banyak yang berisiko kematian. Itu yang mau kita bahas. Kenapa bisa begitu kan? Kalau sudah negatif berarti kan virus dalam tubuh sudah hilang dong, sudah jadi, bersih. Kalau dalam kondisi positif, tiba-tiba ada badai sitokin, susah napas, sesak nafas, akibatnya pakai ventilator, meninggal, itu udah umum ya. Tapi yang unik ini banyak yang mereka sudah dinyatakan negatif, loh kok sudah negatif meninggal juga gitu ya. Karena pada saat kita terpapar oleh coronavirus ya, kita kan mau nggak mau konsumsi obat-obatan. Nah, obat-obatan kan juga banyak mengandung bahan kimia. Betul. Bisa mengendap di liver, bisa mengendap di ginjal. Kemudian si virus ini ternyata meninggalkan sampah ya. Sampah dari mana? Kan dia menempel di inang sel-sel kita ya. Dia intervensi inang sel-sel kita. Dia hidup bermetabolisme seperti itu. Akibatnya menyebabkan D-dimer kita rusak. Dia punya regulasi. Nah, D-dimer itu berfungsi untuk bekuan darah. Jadi darah kita cenderung mengental. Membeku ya, bukan mengental. Darah kita cenderung untuk mudah membeku. Akibatnya darah kita itu banyak gumpalannya karena D-dimer permasalahannya. Asam lambung kita juga cenderung tinggi. Kemudian juga paru-paru kita banyak sekali mukusnya, sampah-sampahnya, akibatnya napas saja susah ya. Walaupun udah negatif, kalau napas juga masih susah, akibatnya apa? Ya itu tadi, kita mudah lelah, mudah letih, mudah capek, napas pendek, kemudian asam lambung tinggi, darah kita kental, akibatnya kita meninggal akibat dari efek samping banyaknya sampah hasil kinerja virus yang masih ada dalam tubuh kita, termasuk obat-obatan yang masih menumpuk. Nah, ini kan mesti kita bongkar ya. Kalau nggak kita bongkar, nanti kita sembuh dari COVID, penyakit lain yang kita idap itu yang mesti kita hindari. Nah, detoksifikasi pasca mereka yang sudah positif COVID menjadi negatif itu penting sekali. Nah, ini kita bisa pakai suplemen nutrisi yang akan kita bahas nanti juga. Sekarang aja nggak apa-apa. Sekarang juga ya. Iya, biar nggak penasaran biar nih nggak penasaran ya. Jadi waktu kita terpapar COVID ataupun sebelum terpapar, kalau kita punya antibodi yang kuat, kita biasanya cuma orang tanpa gejala, ya. Dan menurut WHO orang tanpa gejala itu tidak
sebagai karier penyebar virus. Ini baru nih. Jadi kalau saya OTG Nggak apa-apa. nyium-nyium bau nggak terasa, nggak bau, terus makan kayak kertas tapi tidak demam, ya itu tidak infeksius. Oke. Ya, kecuali kalau kita udah demam, terus CT kita rendah, yaitu kita infeksius, kita sebagai karier lah menyebarkan virus kemana-mana. Virus, oke. Ya. Jadi kalau kita punya antibodi kuat, kita konsumsi suplemen yang mampu meningkatkan antibodi. Nah, kita bahas tentang suatu makanan suplemen yang namanya Ziman. Ziman ini enzim antioksidan diambil dari saripati mengkudu. Nah, mengkudu itu ternyata punya efek antivirus, antibakteri, anti jamur, anti kapang, anti protozoa secara alami. Makanya kalau kita lihat ya, ada fermentasi yang namanya fermentasi mengkudu, itu tidak perlu pengawet. Kenapa? Karena kalau pakai pengawet pasti bisa terintervensi oleh jamur atau kapang atau bakteri sehingga jadi basi kan. Ini kenapa nggak bisa basi-basi sih? Noni yang sudah difermentasi, ya karena dia sudah antibakteri, anti jamur, anti protozoa, termasuk untuk menghindari virus, ya. Jadi kalau kita konsumsi mengkudu yang sudah ekstrak pekat ini, otomatis memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk memiliki efek mencegah terjadinya intervensi dari baik bakteri, jamur, protozoa, jamur sama kapang sama aja ya, protozoa termasuk virus. Nah, kemudian di dalam noni itu ada kandungan scopoletin. Scopoletin itu fungsinya untuk anti pereda nyeri, untuk anti demam. Jadi efek-efek buruk dari serangan infeksius baik bakteri, jamur, virus dan sebagainya itu ada anti pereda nyeri, ada pereda demamnya di dalam buah mengkudu itu. Nah, Ziman ini itu diambil dari saripati mengkudu yang sangat pekat antioksidannya, diekstraksinya 2 kali. Dan selain mengkudu, di dalamnya juga ada delima. Delima itu vitamin C-nya tinggi, kulit manggis juga vitamin C-nya tinggi, antioksidannya tinggi. Jadi otomatis membuat kecerdasan antibodi kita mampu menciptakan imunoglobulin secepat mungkin. Kedua, dengan fungsi buah-buahan yang di dalamnya itu sangat pekat dengan antioksidan, itu mencegah virus bermultiplikasi demikian bebas. Jadi kalau udah kita konsumsi Ziman itu ya, lagi radang nih, kita konsumsi rutin deh. Kalau radang jangan belit-belit deh, 10 tetes setiap 2 jam kalau perlu. Jadi 1 hari demamnya bisa reda. Kenapa bisa reda? Memang dia ada anti demam, anti pereda nyeri. Tapi yang paling penting, kandungan fermentasi noni itu mampu mengkoloni virus-virus itu, dibuka dia punya membran agar tidak mudah bereplikasi. Jadi meminimalisir virus itu. Kan biasanya virus itu masuk ke dalam tubuh kita kan masa inkubasi dulu ya namanya ya. Masa inkubasi dulu itu dia berkembang lebih banyak dulu sampai dia mampu menginfeksi tubuh kita. Kalau tubuh kita kuat, ya kan dia nggak mampu berkembang demikian cepat. Nah, konsumsi Ziman itu memperkuat tubuh kita pada saat dia berinkubasi, meminimalisir perkembangan multiplikasi virus tersebut. Seandainya kita sudah demam nih, sudah terpapar, CT kita rendah sekali, kita konsumsi juga sama. Mencegah multiplikasi itu lebih parah lagi sampai menginfeksi setiap sel dalam tubuh kita. Nah, jadi konsumsi Ziman itu bagus menjaga kualitas kesehatan kita biar tidak kena COVID. Pada saat kena COVID biar cepat sembuh. Ketiga, pasca sudah kita kena COVID, membongkar semua sampah hasil metabolisme virus itu cepat kebongkar. Jadi kita konsumsi rutin agar sampah mukus yang ada di paru-paru itu bisa bersih. Punya pengentalan pembukuan darah, D-dimer kita bisa cepat netral. Kita punya asam lambung bisa cepat membaik. Kita punya kinerja metabolisme, kinerja hormon, kinerja semua sistem organ itu membaik. Kenapa? Karena kita konsumsi rutin antioksidan itu mendetoksifikasi semua sampah yang terjadi akibat kita sakit tadi. Jadi ya kita konsumsi Ziman ini adalah saripati nutrisi yang membuat kita bisa kembali bugar. Dan ini bukan obat ya, ini makanan. Jadi kita konsumsi rutin, ini solusi yang paling bijak agar kita terbebas dari resiko buruk akibat dari COVID-19. Sekarang variannya COVID Delta ya. Iya. Delta, Lambda, dan Kappa. Kappa. Banyak banget ya, besok Gamma. Jangan dong Pak, jangan ditambahin. Jangan ditambahin lagi deh, ya biar Serem. cepat reda. Dan yang paling penting itu juga, kita kalau sudah terinfeksi virus COVID-19, jangan panik. Nah kalau kita panik seakan-akan ini adalah risiko kematiannya sangat tinggi, malah kita tidak bisa cepat sembuh karena imunitas kita menurun. Jadi tenang-tenang aja. Kalau memang kita cuma demam-demam ringan, nggak perlu deh sampai ke rumah sakit. Mendingan isoman aja di rumah gitu ya. Jadi kalau cuma demam ringan, ya kan, atau
atau nggak bisa nyium-nyium bau, nggak usah panik sampai kita panggil ambulan beli tabung gas sebanyak-banyak ya kan, terus kita udah ke rumah sakit ya, kita bisa lebih nyaman di isoman di rumah. Kenapa? Kadang-kadang di rumah sakit itu tenaga kesehatannya sudah terbatas juga karena jumlah pasiennya lebih banyak daripada nakes. Nakesnya juga nggak bisa bebas karena pakai hazmat ya, kayak pakaian. Kan cuma sekali pakai kan. Iya, itu capek loh, gerah loh ya. Iya, panas, gerah. capek. Terus ngeladenin demikian banyak Iya, orang. bikin kesel. Ya kan? Mendingan kita di rumah aja isoman, konsumsi Ziman, banyak minum jeruk nipis deh, ya kan, jeruk nipis, jeruk anget, madu, apalah yang segala sesuatunya yang bergizi dan kaya antioksidan, ya terutama Ziman dong. Dan makannya juga makanan yang sehat, sayur buah-buahan segar. Kita bisa sehat dengan cara nggak perlu maksud saya biar nggak banyak PPKM juga. Kalau semua di rumah sakit kan PPKM terus. Tapi ini benar, karena banyak sekali teman saya itu sekarang lebih mementingkan isoman daripada capek-capek ngejar-ngejar rumah sakit karena ternyata cuma ngantri di lapangan parkir, ya kan, mau masuk rumah sakit parkirnya udah sampai keluar, udah deh di rumah aja. Dan kenyataannya yang paling penting adalah pola pikir. Kita nggak perlu panik, kita konsumsi Ziman, ya istirahat cukup, makan yang bergizi. Nah, kita bisa keluar dengan cara bijak dari serangan COVID-19. Mungkin kalau mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi agak lebih gampang. Yang lebih susah itu menenangkan orang, Pak. Jangan panik. Kan pikiran kita beda-beda. Kita udah bilang jangan panik. Lebih banyak yang sembuh dibandingkan yang meninggal. Iya. Bahkan varian Delta pun juga ada yang mengatakan ahli virus 0,3 kematiannya, 0,3% kematiannya dibandingkan yang Alpha sama yang Beta gitu kan. Iya. Cuman kadang orang udah saking paniknya nggak bisa tenang gitu tuh, karena susah ya, menenangkan karena orang. memang deras informasi orang yang terpapar COVID dan risikonya juga banyak, apalagi kita baca di sosmed itu juga jujur aja, yang saya punya sosmed itu isinya berita duka banyak banget. Serem banget dikit-dikit kan? berita duka cita. Iya. Ya, aduh, makanya copy paste aja deh. Tapi yang paling penting itu saya jujur ya, saya cerita tentang Ziman ini kepada banyak teman saya, ya. Mereka itu mau dengar atau tidak, tugas saya selesai. Yeah. Dan bagi mereka yang punya masalah komorbid, saya pasti WA tentang Ziman ini. Dan banyak yang tertolong. Bahkan banyak yang tidak sampai ke rumah sakit, cuma percaya dengan Ziman ini saja. Kenapa? Karena kalau saya nggak cerita, saya baca kabar buruk yang di sosmed ya, di WhatsApp terutama dari teman SD, SMP, SMA, kuliah, teman pengajian, teman apapun yang ada di sini, sampai teman gudril gitu ya di grup. Itu saya share tentang Ziman. Masalah ada yang tertarik ataupun berprasangka tidak baik sama saya nggak peduli. Karena tujuan saya cuma menginformasikan, saya bisa menolong sebanyak orang dengan menginformasikan bahwa Ziman ini efektif untuk mereka yang COVID agar cepat sembuh. Seperti itu. Whatever dia mau ke dokter kayak mau minum obat, semua kan kita mesti coba, namanya ikhtiar ya, mau ke rumah sakit kayak, mau ke dokter kayak, mau minum obat kayak. Cuma kenapa tidak juga pakai Ziman yang nutrisi alami yang sangat efektif untuk memperbaiki fungsi dari seluruh tubuh kita akibat serangan virus. Jadi saya share aja. Nah, kebanyakan sampai saya cerita kemarin ya, saudara saya yang kena komorbid ya, dia ada diabetes, ada hipertensi, anaknya udah maksa-maksa suruh masuk rumah sakit, saya datengin, saya bawain Ziman dan suruh coba gitu ya. Bahkan dia tanya, ini bagaimana, ampuh atau tidak? Saya buka, sampai berani buka masker walaupun rokok bareng ya. Iya, rokok bareng. Padahal dak-dikduk. Sampai minumnya pun saya minum gitu. Aduh. Karena kalau nggak gitu dia nggak yakin bahwa ini produk efektif gitu ya. Tapi udah 5 hari dia ngirim saya foto lagi nyapu gitu. Terima kasih Om Toto, ternyata sudah sembuh. Alhamdulillah. Cuma kan kalau kita tidak BC, nggak broadcast juga, kita nggak kita merasa berdosa kalau ternyata efeknya, karena saya lihat sendiri ya, mereka yang komorbid masuk rumah sakit itu resikonya tinggi gitu loh. Mendingan dia di rumah lebih tenang, lebih damai, nggak panik. Mungkin di rumah sakit itu juga karena kiri kanannya itu banyak yang sudah pergi dahulu ya, dia gitu. Tengok Jadi kiri, pergi tengok kanan, pergi stres. Panik. Ini giliranku kan, nggak lucu ya kan. Kalau di rumah kan nggak ada ya kan. Bahkan di rumah kalau perlu kita setelin video yang lucu-lucu gitu ya. Biar nggak panik. Betul. Nah kita broadcast aja. Dan banyak sekali teman saya yang komorbid, yang punya masalah, bahkan yang udah saturasi oksigennya 80 udah teriak-teriak, Pak ini saturasi 80 gimana nih? Udah minum Ziman sebotolnya sehari kalau perlu. Ya memang bisa, cobain aja walaupun saya bisa apa nggak ya. Ternyata feedbacknya
Alhamdulillah. Saturasinya Oke. naik, sekarang demamnya pun turun. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Ayo dong konsumsi Ziman ya untuk menjaga kesehatan Anda lebih maksimal lagi. Silakan yang mau mendapatkan Ziman bisa datang ke radio kesayangan Anda. Ini harganya Rp200.000 aja, 15 mili dan ini 100% enzim herbal alami. Kalau Anda pengen pesannya via WhatsApp juga boleh loh ya, dicatat ya. 0877900300. Sekali lagi di 0877900300, harganya Rp200.000 aja. Ditunggu ya kedatangannya untuk membeli Ziman. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Baiklah, yuk dilanjut lagi deh obrolannya. Yang mau tanya-tanya silakan ya. 081511103103. Sekali lagi di 081511103103. Sebutkan nama Anda, alamat di mana, riwayat kesehatannya seperti apa, dan pertanyaannya apa. Kita langsung baca pertanyaan aja ya Pak Nyoto ya. Ini ada Rani, usianya 30 tahun. Kemarin itu swab, hasilnya positif. Sekarang rasanya tuh pusing, mual, lemes, panas. Ada nggak sih obat untuk mengurangi atau bisa menyembuhkan? Minum apa, makan apa, suplemen apa nih yang cocok? Iya, betul. Jadi kalau memang sudah positif, berarti kita sudah terpapar COVID. Dan kita memang semua akan COVID pada waktunya. Karena yang namanya COVID ini, virusnya tetap ada di muka bumi sampai kiamat mungkin ya. Karena kan dia nggak bisa dibunuh, tetap hidup berdampingan dengan kita. Makanya seperti di Singapura, sudah menyatakan kita hidup dengan dengan COVID ya. Tapi kan mereka sudah vaksin semua, makanya berani bilang begitu, nggak mungkin. Betul, apalagi negaranya kecil. Iya, lebih Kelilingnya kecil daripada laut, Jakarta. gampang nanganinnya. Di sini kan Iya. badung-badung. Iya. Nah, jadi kalau sudah terpapar COVID itu yang paling penting itu kita istirahat cukup, jaga kualitas kesehatan kita, banyak makan makanan yang bergizi, sayur buah-buahan segar ya. Contohnya kalau kita sudah kena COVID, ya kan badan sudah meriang, sudah demam. Nah, kita bisa konsumsi jeruk nipis tuh diperes. Ya, minum anget-anget. Kemudian minum madu, Air ya kan? kelapa. Air kelapa. Nah, kalau mau yang elegan ya minum Ziman. Nah, minum Ziman itu kalau kondisinya lagi demam 5 tetes sehari 5 kali cukup ya. Tapi kalau pengen cepat demamnya rendah ya bisa tambah sehari lebih daripada 5 kali. Nah, pada saat kita demam itu kita harus banyak konsumsi air. Jadi minum teh ya, karena teh itu kan sifatnya diuretik. Diuretik itu mengeluarkan cairan dalam tubuh agar panas kita cepat reda. Nah, jadi saat kita konsumsi makanan yang mengandung minum air, itu akibatnya panas kita cepat turun. Nah, jadi kalau kita memang demam, yang paling penting apa? Ya kita berusaha untuk istirahat yang cukup. Nah, kemudian apa lagi? Mumpung kita paru-parunya masih bagus, senam pernapasan deh. Ya, senam pernapasan agar paru-paru kita itu menghirup oksigennya lebih banyak. Dan yang paling penting itu untuk virus, dia tidak mampu berkembang dengan pesat jika lingkungannya tidak nyaman. Lingkungan yang tidak nyaman bagi virus itu kalau dalam tubuh kita dibanjiri oksigen. Jadi kalau kita nggak olahraga, ya otomatis virus gampang masuk dalam tubuh kita karena kita kurang oksigen. Dengan kita banyak oksigen, virus tidak mudah bermultiplikasi. Kedua, tubuh kita bersifat alkali atau basa. Nah, yang membuat tubuh kita alkali atau basa, banyak konsumsi makan buah-buahan segar dan sayur-sayuran segar. Ya, kalau tadi kita bahas daging merah itu bikin asam. Makan yang banyak mengandung gula bikin tubuh kita asam. Jadi yang menyebabkan kita punya imunitas kita rendah itu banyak konsumsi makanan yang mengandung gula, mengandung garam, ya. Kemudian goreng-gorengan. Itu yang harus kita hindari pada saat kita terpapar COVID. Jadi kalau udah terpapar COVID, makanannya udah es krim, campur goreng-gorengan, gimana kita bisa bertahan antibodi kita ya. Nah, kemudian apalagi? Yang paling penting, kita istirahat cukup dan kita mesti positif ya. Jadi waktu saya juga melihat teman saya yang kena COVID ya, dan dia konsumsi Ziman, waktu demamnya tinggi, gimana solusinya? Ya belilah paracetamol untuk menurunkan demam kan bisa. Yang paling penting adalah kita jangan panik, konsumsi herbal yang cukup, nutrisi yang cukup, makanan bergizi, konsumsi Ziman rutin. Nanti juga demamnya rendah, kita juga bisa kembali normal. Yang penting kita harus yakin, oke?
Jadi konsumsi Zimannya secara rutin dan juga teratur. Intinya jangan panik, semua makanan bisa dikonsumsi. Yang penting makanannya itu ada gizinya, ada proteinnya, vitaminnya, seratnya, jangan asal sembarangan. Dan yang paling penting adalah konsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Nah, kalau Anda pengen dapetin Ziman, datang aja ke radio kesayangan Anda ini. Untuk beli Ziman harganya Rp200.000 aja. Bisa pesannya via WhatsApp di 087790.300. Kemudian ini dari Desi dari Kalasan, mau cerita kalau ayah saya itu kemarin beberapa minggu lalu telat makan, lalu sembuh tapi sekarang sering lemas. Nah, mamaku menyarankan untuk minum Ziman nih, dan alhamdulillah gitu. Oh iya. Kalau gitu senang dong kalau dengar kabar baik gitu ya. Alhamdulillah berangsur pulih katanya ayahnya. Ih, senang ya kalau dapat testimoni kayak gini ya. Mungkin Anda juga Iya. gitu yang sudah merasakan ya betapa hebatnya, betapa ajaib. Betapa ajaibnya Ziman. Boleh langsung cerita ya, kasih testimoni ke kita. Sama ke WhatsApp 081 511 103 103. Kemudian juga ini ada pertanyaan datangnya dari Robin. Saya sedang melakukan isoman mandiri di rumah. Untuk keluhan saya merasakan penderita anosmia. Gimana untuk langkah selanjutnya? Bisakah dengan Ziman bisa bukan meredakan tapi bisa kembali normal? Itu penciumannya. Iya, anosmia itu umum ya, karena risiko terburuk dari terendah, terburuk. Jadi kalau orang terpapar COVID, risiko yang paling enteng itu ya anosmia, nggak bisa mencium apa-apa atau tidak merasakan apa-apa, tapi badannya nggak sampai demam, ya. Dan itu biasanya terjadi bagi mereka yang usianya masih muda, masih kepala 2, di bawah kepala 3 deh, rata-rata paling mentok anosmia. Jadi jarang tuh yang demam, misalnya demam pun 1-2 hari dia mampu lewat gitu ya, apalagi konsumsi Ziman ya. Jadi kalau udah anosmia itu kita nggak perlu panik, santai aja, karena memang resikonya paling rendah itu cuma nggak bisa mencium bau, juga nggak bisa merasakan makanan. Ada yang nggak bisa mencium bau tapi masih bisa merasakan makanan. Ada yang bisa merasakan tidak bisa merasakan makanan tapi bisa mencium bau. Tapi ada yang dua-duanya. Tapi itu resiko yang paling rendah karena nggak sampai badan kita demam, nggak sampai kita bikin batuk, nggak sampai badai sitokin yang akibatnya paru-paru kita terendam oleh mukus atau cairan, sehingga kalau napas itu sampai kayak paru-parunya merobek, ada loh. Sakit. Jadi bagi mereka yang sudah terendam paru-parunya dengan cairan phlegm yang sangat pekat gitu ya, jadi udah kayak lemnya udah pekat banget ya. Jadi sampai paru-paru itu dinding alveolusnya nggak bisa nangkep oksigen, jadi kita seperti terendam dalam kayak kelelep kali ya, karena napas aja susah. Jadi paru-paru tuh nggak bisa berkembang. Jadi sampai dia nggak bisa tidur. Jadi kalau mau tidur napasnya berhenti, karena paru-parunya itu mengeras gitu, karena udah phlegm semua. Jadi ibarat kata untuk napas saja dengan perjuangan dan doa, ya kan. Kalau tambah oksigen juga sebenarnya cuma mempermudah oksigennya masuk, tapi kalau nggak keserapan juga percuma ya. Jadi saat mereka sudah kena badai sitokin sampai paru-parunya sudah seperti itu benar-benar perjuangannya luar biasa loh. Karena napas aja itu sakitnya minta ampun paru-parunya. Bahkan sampai dengan berbagai cara teknik agar paru-parunya itu bisa mengembang mengempis. Kalau batuk sakitnya kayak paru-parunya merobek. Nah itu yang udah resiko terburuk kalau kena COVID-19. Kalau anosmia doang mah ya udah deh. Sebentar juga, seminggu 2 minggu normal kembali ya. Seminggu 2 minggu. Tapi kalau sudah kena badai sitokin ini yang kita harus hindari. Nah yang repot itu sampai kalau pasang ventilator. Karena udah diasumsikan ini nggak bisa pakai ventilator, nggak bisa bernapas lagi nih, udah kerepotan. Terus keluarga juga panik, dia sendiri panik, dipasangin ventilator. Nah ventilator itu kan paru-paru buatan, ya kan, karena paru-parunya udah nggak bisa berkembang. Nah biasanya karena pasangin ventilator nggak nyaman, dipakai sedatif. Sedatif itu kita kehilangan kesadaran ya, biar rasa sakit kita berkurang. Tapi kan pada saat kita pakai sedatif itu, tubuh kita untuk menciptakan imunoglobulin juga makin turun kemampuannya, rendah ya. makin rendah, akibatnya banyak yang tidak tertolong. Jadi solusinya bagaimana? Ya sebelum itu terjadi ataupun saat terjadi, konsumsi Zimannya intensif agar tidak sampai risiko terburuk kita kena badai sitokin, paru-paru kita terendam cairan, ya. Nah, kita konsumsi sebelum dan saat kita kena COVID, bahkan saat kita setelah kena COVID. Ziman membuat kita bisa keluar dengan cara yang lebih nyaman dan lebih bijak. Oke, jadi langsung aja. Kiat sehat, awet muda
tanpa obat. Sebenarnya ya, jujur dari hati kita yang paling dalam pengen banget ya jawab pertanyaan yang sudah masuk ya di WhatsApp. Cuma sayang banget waktunya amat sangat tidak memungkinkan. Kebanyakan pertanyaannya daripada waktunya ya. Ini pertanyaannya banyak banget. Mungkin Pak Nyoto bisa kasih closing statement aja deh. Oke, Ya. jadi begini ya, dalam pandemi COVID wabah ini yang memang kita sama-sama tahu di sosial media kita, WhatsApp, kayak Facebook, kayak Instagram, isinya banyak berita duka cita. Tapi yang paling penting jangan gantungan kesehatan kita kepada orang lain. Betul. Pada diri kita sendiri. Jadi jangan kita terlampau berharap banyak dengan kita kalau kena COVID, kita nanti dapat gratis rumah sakit, ya kan, nanti kita di sana juga semuanya serba ini. Enggak, sekarang sudah hampir kolaps itu rumah sakit, kebanyakan pasien ya kan. Seandainya pun kita berobat, tenaga kesehatan juga terbatas. Jadi kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Jadi apa? Ya jaga kesehatan dong, jangan nunggu sakit, jangan sampai kita terpapar COVID. Seandainya pun kita terpapar, kita kuat bertahan, kalau bisa nggak ada efek apa-apa. Jadi kita konsumsi makanan bergizi, istirahat cukup, banyak makan sayur buah-buahan segar, konsumsi ziman rutin sehingga imunitas kita kuat. Seandainya kita terpapar pun lebih baik isoman dengan cara seperti tadi, jaga kualitas kesehatan, konsumsi makanan bergizi, banyak makan sayur buah-buahan segar, konsumsi ziman. Kenapa? Karena itu lebih lebih bijak deh daripada kita menggantungkan kepada orang lain, ya kan. Dokternya aja juga capek ngurusin kita kan, Iya. walaupun digaji ya. Lelah Lelah pasti. lah, pakai baju hazmat terus Iya. dan gitu. Jadi jangan gantungkan kesehatan kita, tanggung jawab kesehatan kita sama orang lain ya, sama diri kita sendiri, ya kan? Karena bagaimanapun semua ada batasannya, Yes, ya betul. ada keterbatasannya. Jadi jangan berharap, aduh kapan ya rumah sakitnya kosong jadi saya bisa dirawat, ya nggak usah ya. Jadi mulai dari sekarang kita jaga kesehatan kita, tanggung jawab kita sendiri untuk menjaga kesehatan kita lebih baik ya. Salah satunya dengan cara mengkonsumsi Ziman secara rutin dan juga teratur. Kalau Anda ingin mendapatkan Ziman bisa langsung datang ke radio kesayangan Anda, harganya Rp200.000. Ya sudah Pak Nyoto. Oke, Waktunya sudah habis. Banyak pertanyaan, kita tunda besok minggu Iya, depan ya. minggu depan kita bahas Kita pertanyaan bahas masuk hari pertanyaannya. ini ya. Atau kita minggu depan bahas pertanyaan aja deh. Ya udah boleh. Sasa Harun pamit, Oke. Pak Nyoto Nyoto juga pamit. pamit. Dah. Dah.